Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang kami kenal dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas perlindungan penyertaan-Mu sehingga kami senantiasa boleh ada hingga pada saat ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan dan berilah hikmat serta kekuatan kepada hamba-Mu, agar kami boleh mendengar firman-Mu menjadi kekuatan dan hidup yang baru bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada pagi ini terambil dari kitab Mazmur, pasal 130 ayat 5. Saya akan membacakan kepada kita semua. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, suatu pengakuan yang sangat mendalam akan sebuah harapan. Harapan akan suatu wujud action, bentuk tindakan. Action dan tindakan yang berasal dari Tuhan tentunya. Karena Tuhan adalah firman. Firman Tuhan tidak akan sia-sia dan firman Tuhan adalah yang terbaik. Firman Tuhan iya dan amin. Dalam kamus bahasa Indonesia, saudaraku, menanti itu menunggu sesuatu jawaban yang belum pasti. Boleh iya atau tidak. Bisa cepat, bisa juga lama. Lama sehingga menanti membutuhkan usaha, kesabaran, harapan, dan optimisme. Usaha dan kesabaran agar harapan dan keinginan itu dapat terwujud cepat atau lambat. Dalam kesabaran dan ketekunan dalam menanti-nantikan Tuhan, pasti akan membuahkan hasil dan mendatangkan berkat yang luar biasa. Saya akan mengutip satu nats firman Tuhan yang tertulis dalam Yesaya 40 ayat 31, demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudaraku yang terkasih, kata sabar juga mengandung dua arti. Yang pertama, menunggu dalam waktu yang panjang. Waktu Tuhan bukanlah waktu kita, namun pasti waktunya adalah yang terbaik. Maka di dalam menantikan janjinya diperlukan ketaatan dan ketekunan dalam diri kita. Yang kedua, saudaraku, sabar terhadap tekanan, penderitaan, caci maki, dan mungkin bahkan aniaya. Untuk bisa sabar, kita harus senantiasa hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kita tahu bahwa kesabaran merupakan salah satu dari buah roh. Saudara yang terkasih, ada di Galatia 5 ayat 22-23. Dan untuk lebih lengkapnya, saudara yang terkasih, saya boleh bacakan buah roh dari Galatia 5 ayatnya yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat 23, demikian. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Buah roh yang baru kita bacakan sebagai firman Tuhan, untuk menuntun kita agar senantiasa dalam kesabaran. Sebagai contoh, saudara yang terkasih, Abraham mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan karena dia sabar dan menantikan janji Tuhan itu dengan tekun dan penuh ketaatan. Seringkali yang kita lakukan adalah mungkin mengeluh, bersungut-sungut, dan bahkan juga, saudaraku, menyalahkan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan kemungkinan, saudaraku, harus menunda
waktu untuk menolong kita. Saudara yang terkasih, saya mencoba memberikan beberapa aspek yang konkret dalam kehidupan bahwa ada banyak penantian yang kita sedang hadapi. Baik secara pribadi, keluarga, pekerjaan, usaha, pelayanan barangkali juga, menanti keberhasilan anak mungkin, menanti kelahiran buah hati mungkin, menantikan kesembuhan seseorang yang kita kasihi dari sakitnya, dan banyak hal lagi yang sedang kita nantikan. Dan bahkan kita menantikan kapan dan bagaimana pandemi ini akan berakhir, saudaraku. Pada semua hal tersebut dibutuhkan keharusan akan usaha, kesabaran, metode dan cara, dan terutama doa dan harapan kita kepada Tuhan. Menantikan Tuhan membutuhkan kesabaran, disiplin sekaligus membuat kita bertekun dalam iman. Hanya orang-orang yang teguh hati dapat melakukannya. Saya mengutip salah satu contoh dalam Alkitab, Abram yang menanti bertahun-tahun sebelum akhirnya janji itu digenapi melalui Sarah, istrinya, yang dari pemikiran logika manusia sudah tidak mungkin lagi mengandung karena usianya sudah lanjut. Namun tangan Allah yang penuh kuasa mewujudkannya. Abram menantikan Tuhan dalam doa. Dan pada akhirnya, saudara yang terkasih, Tuhan mengaruniakan kepadanya keturunan yang sangat banyak. Baik saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai penutup renungan pagi ini saya mengutip firman Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah. Demikian firman Tuhan, Mazmur 27 ayat 14. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu, mengingatkan kami untuk senantiasa menjadi sabar, senantiasa bertekun, sehingga melalui kesabaran dan ketekunan kami akan membuahkan iman kepadamu, iman percaya kepada Tuhan, sehingga kami boleh menanti-nantikan berkat dan anugerah Tuhan. Banyak hal yang kami hadapi ya Tuhan dalam kehidupan kami, banyak sekali penantian-penantian yang kami nantikan daripada Tuhan. Tetapi Tuhan mempunyai waktu yang sangat tepat untuk kami satu persatu. Lawatlah kami Tuhan satu persatu, pribadi lepas pribadi dan keluarga, sehingga kami senantiasa boleh bersuka cita untuk memuji dan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.